dalam satu ruangan, nanti bakal dibahas atau rapat gitu kan, kebutuhan A, B, C, D, E segala macam itu apa. Setelah itu disepakati, setuju, dirancang apa segala macam, perencanaan udah oke, baru fit, baru masuk ke tahap selanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Kenapa tadi di sini dibilang paralelisme dapat terjadi? Karena ketika analisis karena setelah selesai perencanaan, analisis itu dapat dijalankan, misalkan analisis A, B, C, D, E itu dapat dijalankan berbarengan karena biasanya tugas-tugas yang seperti itu dibagi ke ke panitia atau yang bersangkutan itu segala macam. Nah, seperti ini kan perencanaan. Analisis juga sebenarnya di sini bisa dipecahkan lagi. Analisis sistem, analisis kebutuhan user, analisis kebutuhan analisis dokumennya itu kan sebenarnya kan bisa dan bisa dijalankan berbarengan. Nah, setelah masuk analisis, otomatis kan mulailah kita mengcoding atau merencanakan. Nah, merencanakan sistem itu maunya gimana, desainnya gimana. Nah, desain 1, 2, dan 3 ini bisa dijalankan berbarengan. Nah, maksud paralel di sini bisa dijalankan berbarengan itu dapat dijalankan berbarengan walaupun dalam kurun waktu yang sama gitu loh. Jadi misalkan hari ini saya dapat tugas ngedesain ini, hari yang sama juga si B dapat mengerjakan tugas yang ini, makanya itu disebut paralel karena dapat dikerjakan secara bersamaan. Nah, setelah diterapkan oke semua, baru diintegrasikan menjadi satu. Ini enggak kelihatan saya. Diintegrasikan menjadi satu dan jadilah sebuah sistem. Apakah sudah selesai? Belum, karena kan masih ada tahap implementasi, di mana implementasi isinya testing dan juga try and error ya kalau orang bilang itu. Karakteristik konsep waterfall merupakan pendekatan yang dikendalikan oleh dokumen. Waterfall merupakan model yang membangun perangkat lunak berdasarkan sistem development life cycle, yaitu model yang mempunyai struktur yang dimulai dari perencanaan. Ya karena SDLC sama sama waterfall itu sangat terkait. Kenapa kayak gitu? Karena SDLC itu System Development Life Cycle, di mana yang membahas perusahaan tersebut daily activity-nya kayak gimana, proses bisnisnya kayak gimana. Itu dilihat berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, di object oriented kan, dimasukkan ke dalam konsep waterfall ini. Makanya kan selalu diawali dengan perencanaan, analisis, desain, dan implementation. Sehingga tahap pengembangan dalam waterfall mempunyai struktur model pengembangan yang disebut sebagai linear sequential. Kenapa disebut linear sequential? Karena dia garis lurus. Nggak bisa mengerjakan proyek berikutnya kalau proyek sebelumnya belum selesai. Linear sequential. Nah, artinya seperti nggak bisa ngerjain yang B kalau yang A belum selesai. Seperti itu. Oke, berikutnya prototype model. Nah, kalau dari beberapa referensi ya, prototype ini merupakan bawahan atau pengembangan dari waterfall itu sendiri, tapi lebih spesifik. Pada waterfall, langkah-langkah pengembangan dapat dilakukan setelah analisa kebutuhan atau setelah perancangan. Pada waterfall, pengembangan tidak dapat mengubah perencanaan sistem apabila ada kebutuhan. Sebenarnya bisa ya, cuman balik lagi. Nah, inti dari awal waterfall itu ada di perancangannya. Jadi kalau udah masuk ke tahap analisis ternyata salah, balik lagi perancangannya. Karena kenapa bisa dibilang tidak dapat mengubah perencanaannya? Karena perencanaan atau perancangan di awal itu merupakan tahap pertama dan tahap utama itu. Kalau pendekatan prototype adalah bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antar muka dari produk yang akan dibangun. Dengan pendekatan ini, konsumen dan tim pengembang dapat mengklarifikasi kebutuhan dan interpretasi mereka. Nah, ibaratnya prototype ya. Memang prototype itu produk jadi atau semi jadi gitu kan. Jadi misalkan kita mau bikin proyek A, B, C, D, bisanya kita tuh ada template, katalog, apa segala macam. Bapak Ibu mau yang mana? Template A, mau yang B, C, D, E, nah seperti itu. Nah, kalau masalah prototype, beda yang utamanya dengan waterfall adalah di waktu. Kalau di waterfall dia menggunakan waktu yang lama, kalau di prototype ini menggunakan waktu yang cepat. Karena apa? Karena memang pengumpulan kebutuhan, perancangan, desain, dan implementasinya itu tidak begitu lama. Karena kalau dia salah bisa dibalik lagi. Oh, tidak sesuai dengan ini, dia bisa langsung masuk ke
model analisanya dan langsung coding lagi gitu. Nah, gitu kan. Nah, pendekatan prototype itu kurang lebih bagiannya seperti ini. Ada pengumpulan kebutuhan atau analisis, kemudian ada quick design. Kenapa dibilang quick design? Karena biasanya orang, oh kalau desainnya seperti ini langsung di codingnya seperti ini, atau membangun prototipenya. Apa sih namanya? Ibaratnya kita apa ya? Kalau saya kasih contoh kemarin, kalau kalian pernah ke Mangga 2 itu banyak bapak-bapak apa ibu-ibu dan abang-abang yang jual website yang di sana. Misalkan kalian mau bikin website A, nanti mereka akan menawarkan kita katalog A B C D E. Kalaupun tidak ada yang sesuai, mereka akan desain apakah seperti ini cocok. Nah, desain itu kalau udah cocok, mereka langsung bangun yang namanya prototipenya. Modelnya seperti ini, satu halaman berapa segala macam. Nanti kita akan nanti mereka akan bahas sama kita di sana. Oh, cocoknya ternyata model A sama model B. Ya udah, nanti akan dibangun dan dikombinasikan. Nah, kalau tidak cocok, dia akan merubah desain lagi dan prototipe lagi, akan mendesain ulang sampai customer-nya itu merasa cocok. Nah, ternyata kalau customer-nya udah cocok, udah puas, baru akan dikembangkan ke sistem yang sesungguhnya, ke aplikasi sesungguhnya, ke perangkat lunak sesungguhnya gitu. Perubahan cepat di dalam perancangan dan pengembangan prototipe ini merupakan salah satu krisis kesuksesan dalam prototipe. Teknologi yang dipakai biasanya adalah memanfaatkan reusable software untuk memudahkan perancangan dan implementasinya. Cocok pada small project, misalkan skripsi, pembuatan aplikasi, toko, kafe, segala macam, itu sangat cocok dengan model prototipe ini. Nah, ada Rapid ya. Rapid ini merupakan merupakan turunan dari prototype ya. Rapid artinya cepat. Jadi seperti extreme programming. Jadi kalau ada ada proyek A langsung didesain seperti ini, apakah cocok? Makanya kalau cocok langsung dieksekusi. Kalaupun tidak cocok, maka akan didesain ulang sampai user atau stakeholdernya itu merasa puas. Biasa digunakan dalam pengembangan aplikasi dengan item berisiko tinggi atau dengan bagian yang tidak dimengerti seluruhnya oleh para tim pengembang. Kalau Rapid ini sangat tidak disarankan kalau yang programmernya yang biasa-biasa aja ya. Biasanya kalau programmernya yang oke itu biasanya mereka pakai Rapid atau Extreme Program. Nah, oke, saya rasa untuk materi kali ini cukup sampai di sini ya. Agar kalian juga baca slide-nya. Nanti kita akan bahas di classroom kita. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.